Halo teman-teman, jadi di sini saya akan memperkenalkan salah satu digital tools yang dapat membantu teman-teman untuk mendesain presentasi teman-teman lebih menarik lagi. Namanya ini Prezi. Jadi Prezi ini salah satu digital tools yang menyediakan dan menawarkan beberapa tampilan ataupun desain yang menarik untuk teman-teman pakai dalam mendesain presentasi teman-teman. Maka dari itu, yuk kita simak penjelasan saya mengenai cara penggunaan Prezi ini. Jadi pertama-tama teman-teman harus membuka Google teman-teman terlebih dahulu dan mencari keyword Prezi. Nah, kita klik yang prezi.com atau Prezi Virtual Presentation ini, kita klik. Lalu terdapat tampilan awal seperti ini. Terdapat menu-menu yang nanti saya akan jelaskan. Jadi Prezi ini menawarkan 3 produknya, yaitu Prezi Present, lalu ada Prezi Video dan Prezi Design. Nah, lalu terdapat juga YPrezi. YPrezi di sini terdapat 3 menu lagi, yaitu ada Customers yang lebih menjelaskan testimoni orang-orang yang telah menggunakan Prezi ini. Lalu yang kedua ada Designs yang menjelaskan tentang manfaatnya Prezi ini. Lalu ada Conversational Presenting yang dimana menjelaskan kelebihan dari Prezi ini. Lalu ada Discover. Discover ini kumpulan dari tampilan ataupun desain yang disediakan oleh Prezi. Lalu untuk pricing, karena saya lebih menjelaskan kepada siswa dan pembelajaran ataupun pendidik dan siswa, maka saya akan menjelaskan merujuk kepada situ. Jadi untuk di Prezi ini ada student dan educators. Untuk basicnya kita gunakan bisa gratis, namun ada juga beberapa tampilan desain yang harus berlangganan terlebih dahulu dengan Prezi untuk digunakan. Untuk Edu Plus-nya, jadi sekitar 50 ribuan per minggu. Lalu untuk Edu Pro-nya 50 ribu untuk per bulan. Lalu ada Edu Pro-nya sekitar 70 ribu per bulan. Kita lanjut. Jadi di bawahnya ada Prezi Video already works with your favorite way to connect. Jadi Prezi ini terkonek kepada beberapa LMS, yaitu seperti Zoom Meeting, lalu ada Google Meet dan lain-lainnya. Lalu di bawah juga ada present over video untuk bisnis, untuk pendidik maupun untuk siswa. Lalu di bawahnya lagi ada produk-produk yang Prezi tawarkan atau Prezi sediakan. Oke, kita lanjut. Untuk memulai mendesain presentasi kita melalui Prezi ini, kita tinggal mengklik Get Started. Nah, setelah kita mengklik, kita akan ditampilkan seperti tampilan ini. Nah, jadi untuk teman-teman, jika akun email teman-teman belum terhubung dengan Prezi, maka teman-teman harus sign up dulu menggunakan Facebook ataupun Google ataupun Microsoft agar lebih memudahkan teman-teman. Dianjurkan untuk menggunakan sign up with Google. Kita klik. Lalu saya akan memilih yang ini karena ini sudah terhubung dengan Prezi. Nah, jika teman-teman belum terhubung dengan Prezi, teman-teman tinggal mengikuti alurnya, mengikuti alurnya seperti itu. Nah, jika sudah masuk, terdapat tampilan seperti ini. Ada menu Prezi Video, Prezi Design, Prezi Present, atau ada library juga. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu di Prezi Design. Prezi Design ini menawarkan adanya desain berupa infografis ataupun yang lainnya. Kita lihat di menu infografisnya. Nah, jadi di dalam ini, template ini terdapat kategori, ada infografis, ada desain for video, slide, reports, dashboard, cards, maps, poster, social media post, email headers, YouTube thumbnails.
Nah, teman-teman bisa mendesain apapun yang sesuai yang akan teman-teman desain, dan Prezi sudah menyediakan desain-desain yang lebih menarik lagi. Di sini saya akan menggunakan atau mendesain salah satu infografis. Jadi teman-teman, jika tidak ingin menggunakan template ataupun tampilan yang sudah disediakan oleh Prezi ini, teman-teman bisa menggunakan untitled infographic ataupun yang lainnya yang tidak, atau seperti tampilan kosong seperti ini. Jadi teman-teman bisa mendesain sendiri dengan kebebasan teman-teman. Saya akan menjelaskan mengedit ataupun menjelaskan mengenai infografik yang untitled infographic terlebih dahulu. Kita tinggal mengkliknya. Nah, kita tunggu. Nah, jika sudah terdapat tampilan ini, akan ada tampilan yang menyuruh kita untuk mengisi judul dari infografik ini. Misalnya kita bikin judul infografis cuaca misalnya. Nah, who can see this design? Jadi di sini teman-teman juga disuruh memilih apakah desain teman-teman ini dapat dilihat oleh semua orang atau hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihatnya. Kalau saya memilih untuk anyone on the web dulu, lalu kita klik continue. Setelah itu terdapat tampilan seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa mengubah ukurannya dengan cara menaikkan ini. Jadi teman-teman bisa mengubah ukurannya. Lalu teman-teman juga bisa memperbesarnya dengan ada menu 100% kayak gini. Teman-teman bisa mengubah ukurannya, tampilan. Nah, lalu teman-teman juga bisa menambahkan teks. Teksnya banyak sekali yang sudah disediakan oleh Prezi ini. Lalu teman-teman juga bisa menambahkan card, lalu ada map juga, ada grafiknya juga. Nah, teman-teman juga bisa mengupload gambar teman-teman yang sudah tersimpan di file komputer teman-teman masing-masing kayak gini. Nah, lalu ada add element juga, lalu ada garis-garisnya, ada icon-icon garis seperti ini. Jadi teman-teman bisa memudahkan untuk mendesain infografis ini karena Prezi ini sudah menyediakan beberapa icon maupun fitur-fitur yang menarik dan sangat membantu teman-teman juga gitu. Kita buat judulnya misalnya cuaca. Kita klik cuaca. Nah, ini terlalu kekecilannya teman-teman, kita perbesar dulu. Nah, sesudah itu kita bisa memperbesarnya. Lalu tidak mungkin kan kalau kita tidak menampilkan gambar, maka kita bisa mengupload image dari file teman-teman, maupun kita bisa mencarinya di Prezi ini. Misalnya kalau cuaca bahasa Inggrisnya kan weather. Nah, jadi terkadang jika kita menggunakan kata kunci bahasa Indonesia, maka keluarnya pasti berbeda dengan apa yang kita inginkan. Jadi diharapkan untuk mencari gambar menuliskan dengan kata bahasa Inggris. Nih kita pilih yang ini. Kita bisa memindahkannya disesuaikan dengan ini. Lalu kita juga bisa mengubah warnanya dengan menu fill. Fill di sini kita bisa mau warna kuning, apakah mau warna hijau, lebih kuning ya. Oke. Kita juga bisa menambahkan garis sehingga materi yang kita akan tuliskan di infografis ini tidak acak-acak karena kita sudah
Baik teman-teman, jika kita sudah menarik garis seperti ini, maka kita akan menjelaskan materi pastinya kan. Nah, kita tinggal mengklik teks kembali, lalu kita menuliskan materi apa yang akan kita sampaikan melalui infografis ini. Misalnya materi tentang cuaca. Seperti itu teman-teman, jadi sangat memudahkan teman-teman dalam mendesain, dan juga teman-teman gampang dan mudah karena Prezi sudah menyediakan fitur-fitur yang dapat membantu teman-teman dalam mendesain infografis ini. Nah, terdapat menu-menu juga, teks objeknya apakah transparan atau tidak, lalu ada ukurannya juga, ada warnanya juga, kita bisa mengubah warnanya. Nah, seperti itu. Jika kita sudah selesai, kita bisa menyimpannya. Namun untuk menyimpan infografis ini kita harus berlangganan terlebih dahulu dengan Prezi. Jikalau kita tidak berlangganan dengan Prezi, kita hanya bisa men-share linknya saja dengan cara yaitu kita mengklik share di sini, lalu kita copy linknya. Jika kita sudah mengcopy linknya, kita share link tersebut ke grup kelas WhatsApp ataupun di Google Classroom, seperti itu. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan mengenai desain present. Sebelum kita pindah ke Prezi Present ini, di sini juga ada start from template. Jadi teman-teman bisa menggunakan template teman-teman ataupun mendesain infografis teman-teman secara mandiri gitu. Kita pindah ke Prezi Present. Di Prezi Present ini juga sama halnya dengan Prezi Design, kita bisa membuat desain kita sendiri tanpa melibatkan tampilan yang sudah disediakan oleh Prezi itu. Lalu ada juga kita bisa menggunakan tampilan ataupun desain yang sudah disediakan oleh Prezi. Misalnya jika kita ingin menggunakan tampilan maupun desain yang sudah disediakan oleh Prezi ini, kita bisa melihatnya seperti ini. Nah, terdapat juga menu kategoris, ada sales dan business development, ada marketing, ada education, lalu ada HR dan training. Nah, seperti itu. Karena kita merujuk kepada pembelajaran, maka kita akan memilih kategoris education. Di sini banyak sekali tampilan yang menarik untuk kita gunakan dalam mendesain presentasi kita. Misalnya saya akan memilih yang ini misalnya. Yang ini. Nah, kita tunggu. Seperti ini tampilannya. Oke. Jika kita sudah memilih yang ini, kita tinggal mengklik use this template. Sama halnya dengan infografis yang sebelumnya, kita diberi salah satu disuruh untuk mengisi judul presentasinya. Misalnya pembelajaran sejarah. Sama halnya dengan yang infografis sebelumnya, apakah presentasi ini bisa dilihat oleh semua orang atau hanya orang-orang tertentu saja, seperti itu. Lalu kita klik continue, kita tunggu. Jadi Prezi ini memang sangat menarik dan juga sangat memudahkan, terutama untuk pendidik maupun calon pendidik untuk mendesain presentasi yang lebih menarik lagi. Karena Prezi ini memang sudah menyediakan beberapa tampilan maupun desain yang sangat-sangat menarik dan juga pasti anak-anak maupun siswa-siswa menyukainya, seperti itu. Nah, kita sudah melihat tampilannya seperti ini. Kita bisa mengeditnya dengan klik 2 kali. Kita bisa mengubah kata-katanya. Sejarah
Misalnya kita tulis sejarah Belanda misalnya. Nah, seperti itu. Lalu kita juga bisa mengupload image. Di sini kalau kita mengklik yang ini, upload image-nya lebih ke mana background-nya. Background-nya kita akan ubah jika kita upload image gitu kan. Karena di sini ada background-background-nya juga. Kita bisa mengubah background-nya. Kita bisa mengubah background-nya dengan yang sudah disediakan oleh Prezi-nya, maupun kita juga bisa mengupload image kita di file yang ada di komputer maupun laptop kita. Nah, menariknya Prezi di sini ini yaitu karena kalau kita mengedit ataupun mendesain presentasi kita dengan PowerPoint yang sudah tersedia di laptop kita, yang biasa yang kita gunakan yaitu kita pasti mendesainnya dengan menggunakan animasi satu-satu slide. Jadi animasinya ke animasi slide ini ke perpindahan slide pasti kita harus mengeditnya satu persatu. Namun di sini Prezi sudah menyediakan ataupun sudah mengeditnya dengan sedemikian rupa dan sangat menarik seperti ini tuh. Jadi perpindahannya itu sudah di setting oleh Prezi itu sendiri seperti itu. Jadi sangat memudahkan untuk kita sebagai calon pendidik dalam mendesain presentasi agar lebih menarik lagi. Seperti itu. Lalu sesudah itu kita juga bisa image-nya juga kita bisa ubah, bisa dari Prezi-nya maupun dari gambar yang sudah tersimpan di laptop teman-teman ataupun komputer teman-teman gitu. Lalu kita bisa back. Nah, jadi sangat memudahkan, apalagi kita tidak usah mengedit animasi perpindahan dari slide satu ke slide lainnya gitu, karena di Prezi ini memang sudah disediakan ataupun sudah diedit. Namun kita juga bisa mengubahnya dengan cara ada menu page setting. Jadi di sini page setting ini perpindahannya ingin seperti yang ini, seperti ini, nanti akan gerak sendiri. Nah, seperti ini ataukah seperti ini. Jadi kita bisa mengubahnya seperti itu. Karena di sini saya menggunakan yang pertama, overview-nya itu judulnya terlebih dahulu, lalu ke topik saya memilih yang ini gitu. Jika teman-teman ingin mengganti, teman-teman bisa mengklik yang ini ataupun yang ini dan tinggal men-save-nya seperti itu. Nah, jika sudah selesai, oh iya, teman-teman juga bisa menambahkan audionya juga bisa, lalu menambahkan video juga bisa seperti itu. Nah, jika sudah selesai, kita bisa mempresentasikannya seperti ini. Nah, tuh animasinya sudah sangat bagus dan menarik. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah, pasti teman-teman ingin sekali menyimpan presentasi ini gitu ya. Nah, sama halnya dengan infografis yang sebelumnya, kita tidak bisa menyimpan file ini secara offline karena kita belum berlangganan dengan Prezi. Nah, namun kita juga bisa memberikan link berupa link kepada siswa agar siswa dapat melihat presentasi kita dengan cara mengklik share di sini, lalu kita klik yang view link. Nah, lalu kita klik yang create new link, lalu kita kasih nama misalnya sejarah Belanda, lalu kita create link. Lalu kita akan mendapatkan linknya dan lalu kita copy. Setelah kita copy linknya, kita share linknya ke grup WhatsApp ataupun Google Classroom yang telah teman-teman buat di Google Classroom seperti itu. Lalu kita akan pindah ke Prezi Video. Sebelumnya juga di Prezi Present ini kita juga bisa menggunakan ataupun mendesain sendiri presentasi kita dengan mengklik yang ini, tanda plus ini. Nah, kita juga sudah
Prezi ini juga sudah menyediakan animasi perpindahan slide ke slide lainnya. Jadi kita tidak usah mengeditnya atau mengedit perpindahan dari slide satu ke slide lainnya. Kita hanya mengedit bagian gambar-gambarnya saja, lalu kata-katanya saja, seperti itu. Sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita bebas untuk mendesain sedemikian rupa yang teman-teman inginkan. Nah, kita langsung mendapatkan animasi yang sudah disiapkan oleh Prezi ini, seperti itu. Kita lanjut ya, kita lanjut ke Prezi video. Kita lanjut ke Prezi video. Kita klik menu Prezi video. Sama halnya dengan yang sebelumnya, kita juga bisa menggunakan kita bisa mengedit video kita sendiri tanpa tampilan yang sudah disediakan oleh Prezi ini. Nah, untuk itu, jadi di Prezi video ini kita dapat mempresentasikan hasil desain presentasi kita yang telah kita buat di Prezi ini. Caranya kita tinggal mengklik yang Use Prezi Present. Nah, di sini terdapat presentasi yang telah kita buat. Yang tadi ada pembelajaran sejarah, dan sebelumnya juga saya sudah membuat yang menjaga keselamatan di rumah. Namun sama saja sih, masih di awal-awal saja. Nah, misalnya kita pakai yang pembelajaran sejarah ini, kita tinggal mengklik import. Nah, oke. Nah, setelah itu kita akan ditampilkan dengan tampilan ini. Di sini tuh kita diberi pilihan apakah kita menyampaikan atau mempresentasikan dengan Prezi video ini dengan adanya wajah kita, atau hanya ada tampilan presentasi kita dan suara kita saja. Kita coba pilih yang tanpa wajah. Kita klik continue, lalu kita tunggu. Oke. Nah, jika sudah ada tampilan seperti ini, di sini ada menu tanda mic atau icon mic. Diharapkan untuk tidak mengklik mute mikrofon, karena jika kita mengklik mute mikrofon ini, suara kita tidak akan terdengar kepada siswa. Nah, jika sudah, kita bisa mengklik icon bulat berwarna merah ini untuk memulai Prezi video yang akan kita lakukan. Kita klik, nah, seperti ini. Dengan ini kita dapat menjelaskan, dan di sini terdapat juga maksimal 15 menit. Nah, di sini kita bisa memindahkannya. Kita menjelaskan satu demi satu secara rinci, namun tidak boleh melebihi 15 menit. Seperti itu. Jika sudah, kita tinggal mengklik done recording. Nah, done recording, kita juga bisa memotongnya jika kita ada salah berbicara ataupun terlewat. Kita bisa memotongnya. Jika sudah, kita klik done, lalu kita bisa melihatnya. Dengan ini kita dapat menjelaskan gitu. Setelah itu kita bisa men-save videonya. Sama halnya dengan yang tadi sebelum-sebelumnya, jika kita ingin men-save-nya, kita harus terlebih dahulu berlangganan dengan Prezi. Jika belum berlangganan dengan Prezi, tidak apa, kita bisa mengcopy linknya dan kita men-share-nya ke grup WhatsApp ataupun grup lainnya. Kita tinggal klik copy link di sini, dan sudah di-copy, lalu kita berikan linknya. Lalu ada set privasi di sini. Jadi apakah video ini, Prezi video yang telah kita buat ini, disetting untuk publik, atau video ini dilihat oleh semua orang, ataupun
atau hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melihat. Misalnya kita bikin public dulu. Nah, Prezi video ini juga selain itu, Prezi video bisa men-share langsung ke Google Classroom. Kita bisa men-share langsung ke Google Classroom video tersebut dengan cara mengklik share to Google Classroom, lalu kita akan terhubung ke kelas. Nah, lalu kita bisa memilih kelas mana sih yang mau kita berikan Prezi video tersebut, seperti itu. Jika ingin merekam kembali, kita bisa menggunakan mengklik menu record again, ataupun jika kita tidak menginginkan video tersebut, kita bisa delete ini. Ya, seperti itu. Lalu kita lanjut ke yang satunya lagi ya, yang versi ada wajahnya. Oke teman-teman, kita lanjut presentasi Prezi video dengan adanya wajah kita. Kita tinggal klik continue, lalu kita allow kamera seperti ini, terlihat. Nah, sesudah itu kita klik record video. Kita klik record video, kita tunggu. Oke. Oke. Jadi di sini juga kita bisa hanya menampilkan wajah kita. Kita juga bisa menampilkan adanya wajah kita dan juga PPT kita. Lalu hanya PPT kita, kayak seperti yang sebelumnya, hanya ada presentasi kita dan suara kita saja. Kita menggunakan yang ini. Jika sudah, jangan lupa untuk mengaktifkan mikrofon agar suaranya terdengar. Setelah itu kita klik yang tombol merah ini. Oke. Lalu kita sudah mulai merekamnya, sama halnya dengan tadi, yaitu tidak boleh lebih dari 15 menit. Seperti itu. Kita bisa memindahkannya seperti ini. Kita jelaskan secara detail kepada siswa materi yang telah kita desain di presentasi. Sesudah itu kita done recording. Jika sudah selesai, sama halnya dengan sebelumnya, kita bisa memotongnya. Lalu sesudah itu kita save video, sama halnya juga kita tidak bisa men-save video jika kita tidak berlangganan terlebih dahulu dengan Prezi. Video ini juga bisa di-share ke Google Classroom, ke kelas yang telah kita buat. Lalu kita juga bisa mengcopy linknya. Set privasi, apakah video ini dilihat oleh semua orang atau hanya orang-orang tertentu saja. Oke, sip. Seperti itu penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai Prezi ini. Banyak sekali tampilan-tampilan yang menarik. Jika teman-teman berminat ingin mendesain di Prezi ini, sangat-sangat dianjurkan, karena banyak sekali tampilan yang menarik dan juga desain yang lebih wah lagi, terutama untuk calon pendidik maupun pendidik untuk mendesain bahan ajar yang akan diberikan kepada siswa agar siswa tidak merasa bosan gitu. Oke, sekian dari penjelasan yang telah saya jelaskan mengenai cara penggunaan Prezi. Terima kasih, sampai jumpa.